Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, karena kita lagi nyenengin anak-anak, jadi waktunya molor panjang ya Bunda. Saya di rundownnya jam setengah 10, jam 9 sudah di sini, dan alhamdulillah qadarullah setengah 11 baru dimulai. Tapi insya Allah semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, terutama menjadi seorang ibu dan istri yang bukan hanya dicintai oleh suami dan anak, tapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ridho Febri, saya tinggal di Bandung. Saya alumni SMA Negeri 1 Ciruas tahun 2004. Ya, saya alumni Ciruas. Orang tua saya tadinya tinggal di Ciruas juga. Sebelum 17 tahun ke belakang ini pindah ke Lampung. Saya alumni SMA-nya SMA 1 Ciruas, SMP-nya SMP 1 Ciruas juga. Ke Serang ini setahun mungkin termasuk sering Bunda, dalam setahun. Kecuali kalau kajian masih terbatas karena waktunya dibagi untuk tempat-tempat yang lainnya. Semoga ini bisa menjadi kebaikan. Jadi saya ke Serang ini pulang sebetulnya. Karena dari kecil, dari SMP sampai orang tua saya pindah sekitar 17 tahun ke belakang, baru pindah ke Lampung ya. Itu saya masih sering pulang ke Serang. Nah sekarang kalau pulang ke Serang, kalau nggak kajian, acara keluarga, itu pun kalau bisa. Kalau nggak bisa ya saya delegasikan ke adik-adik saya. Dan ini termasuk sering saya ke Serang karena adik saya juga ada di Serang. Adik kandung saya yang paling bungsu, dia kerja di salah satu tempat industri, pusat industri di daerah timur Serang. Jadi pulang ke Serang itu seolah seperti mengobatin kerinduan Bunda. Banyak cerita, banyak memori yang pernah saya torehkan di sini, tapi semuanya memori dan cerita yang nakal. Tapi itu dulu ya. Makanya datang ke Serang itu seperti sedang menghapus jejak-jejak yang lama, jejak-jejak yang salah dulu, yang semoga ini bisa menjadi sebuah pahala dan amal soleh untuk saya besok lusa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berkeluarga Ustadz? Sudah, alhamdulillah, kurang lebih jalan ke tahun 14. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, istri 1, putri juga 1. Kemudian apalagi ya? Udah ya? Udah. Kapan datang Ustadz? Kemarin sore maghrib menjelang Isya lah. Saya nginep di Aston. Mungkin setelah kajian, setelah sholat Jumat juga saya izin langsung pulang ke Bandung karena besok ada kajian pagi di Bandung, malamnya di Sumedang. Ahad ba'da subuh berangkat ngisi di Cikarang sama BSD. Hari Selasa di Pertamina. Hari Jumat tanggal 25 saya berangkat umroh sampai tanggal 8. Aktivitas saya seperti itu aja Bunda. Aktivitas saya seperti itu aja, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemarin saya ngisi di Masjid TSM Bandung. Sebelum ngisinya malam 2:30 baru sampai di Bandung, pulang dari Sukabumi, baru bisa tidur sekitar 2:30-an, jam 4:30 sudah bangun menunaikan haknya Allah. Kemudian paginya ngisi di TSM, kemudian sekarang sampai di sini. Minta doanya semoga disehat afiatkan terus oleh Allah dan terus bisa bermanfaat. Bunda, kalau kita ngomongin keteladanan, tentu yang kita ambil teladannya adalah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengawal generasi Qurani. Saya tahu visi besar dari sekolah ini adalah mencetak anak-anak yang mereka punya karakter Al-Quran. Cuman saya hanya ingin menyampaikan pesan bahwa anak-anak itu tidak akan pernah bisa menjadi anak-anak yang berjiwa Qurani, atau bahasa sederhananya anak-anak generasi Rabani, kalau di dalam rumahnya tidak dibiasakan oleh orang tuanya pun dekat dengan Quran. Jangan sampai dekat Qurannya cuma sama di sekolah, tapi di rumah dekatnya sama
Gadget. Dekatnya sama siapa? Sama apa? Sama handphone. Siapa yang ngasih handphone? Saya. Gitu dong. Iya kan? Jangan bilang orang tuanya, saya. Kan orang tuanya. Betul kan Bunda? Kan kita semua adalah orang tuanya. Kita semua adalah ibu dari anak-anak kita. Nah, Bunda, anak-anak akan mudah untuk mengamalkan dan bahkan belajar ilmu agama itu ada rumusnya. Apa rumus pertama? Mereka anak-anaknya bahagia. Jadi anak-anak bahagia. Pertanyaannya, siapa yang membahagiakan seorang anak? Hah? Yang membahagiakan adalah seorang ibu. Anak itu bahagia karena ibu. Ya, itu rumusan pertama. Lantas pertanyaannya, siapa yang membahagiakan seorang ibu? Bapak dari anaknya atau suaminya. Pertanyaan saya, siapa yang membahagiakan seorang bapak dari seorang anak atau suami dari seorang istri? Orang tuanya. Ini rumusan. Seorang anak akan mudah dalam belajar, seorang anak akan mudah dalam menangkap ilmu, seorang anak mungkin hafalannya, seorang anak interaksi dengan Qur'annya sering, intensitasnya tinggi, kalau dia menjadi anak yang bahagia dengan syarat ibunya mampu membahagiakan dia. Tadi anak-anak yang tampil, ya, itu anak-anak yang memang istimewa semuanya Bunda. Nggak ada yang kekurangannya sama sekali. Cuman setiap orang tua punya metodenya masing-masing dalam membesarkan anaknya. Ada anaknya yang kalem, ada anaknya yang cicirihilan, kalau kata orang Sunda, lincah tadi, ya. Ada yang kalem. Nah, biasanya Bunda, mohon maaf, anak yang cerewet itu berarti dia pintar. Sama Pak. Ini udah pada nikah belum? Staff-staffnya? Ada yang udah, ada yang belum. Sama Pak, saya kesini aja kalau gitu. Seperti apa? Sama halnya seperti seorang istri. Seorang istri jadi cerewet itu karena disediakan telinga oleh suaminya di dalam rumah. Bukan cerewetnya keluar. Ada kalimat bahwa perempuan itu harus mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Bukan keluar rumah, tapi ke dalam rumah. Tugas siapa? Suami. Mendengarkan cerita dan celoteh dari istrinya, walaupun ceritanya sama kemarin. Bener kan? Sometimes kan sama gitu. Nah, ketika seorang ibu ini sudah bahagia karena dibahagiakan oleh suaminya yang merupakan bapak dari anak-anaknya, maka anak ini akan bahagia. Dimudahkan dalam proses belajarnya. Nah, pertanyaannya, siapa yang membahagiakan seorang bapak yang merupakan suami dari kita sebagai seorang istri? Orang tuanya. Berita buruknya, banyak orang tua yang tidak cakap dalam mendidik anak-anaknya sehingga melahirkan anak-anak yang punya inner child. Pernah dengar? Bahasa kerennya apa? Hutang pengasuhan. Ciri suami yang punya inner child, itu adalah mereka tidak terlibat dalam pendidikan anak-anak. Hanya memberikan fasilitas, memberikan uang, tapi tidak pernah mendampingi dan hadir dalam proses pendidikan anak-anak di rumah. Buktinya apa? Bagi rapot selalu ibu lagi. Iya kan? Daftar ulang ibu lagi. Makanya saya tadi katakan sama Ustadz Niji, saya bilang kalau bisa saya akan hadir kalau memang saya diminta. Kalau ada seminar parenting, usahakan weekend, biar tidak ada alasan seorang suami tidak mau datang. Berikan surat undangan, wajib suami istri. Wajib suami istri. Kenapa? Sekarang perempuan di mana-mana ngaji, Bunda. Saya keliling Indonesia dari ujung Sumatera sampai Sulawesi, sampai Kalimantan, Lombok, Bali dan lain sebagainya. Pulau Jawa sudah semuanya. 95% jamaah saya adalah perempuan. Dengan masalah yang hampir serupa dan sama. Apa? Mereka punya suami, tinggal bersama suami dalam rumah yang sama, tapi tidak mampu hidup bersama. Paham? Bisa tinggal bersama tapi tak mampu hidup. Apa cirinya? Cirinya apa?
Hah? Cirinya apa? Mau tidur sibuk dengan gadget dan handphonenya masing-masing. Padahal di bawah atap yang sama, di atas kasur yang sama, ya kan? Dalam kamar yang sama, tapi ternyata punya dunianya masing-masing. Saya mau tanya, apakah yang seperti itu adalah seorang ayah yang bahagia? Tidak. Apakah kemudian akan membentuk seorang ibu yang bahagia? Tidak. Kalau ibu dan ayahnya tidak bahagia, maka jangan berharap bisa memunculkan anak-anak yang salih dan solihah. Pertanyaan sederhana gini, saya pernah ditanya, pekan kemarin kebetulan lagi live Damai Indonesiaku di TV One. Saya ditanya sama hostnya gini, Ustadz, ada nggak anak durhaka itu? Ada nggak anak durhaka? Bunda, ada anak durhaka? Gak ada. Yang ada adalah orang tua yang gak cukup sabar dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Ya, itu yang terjadi. Seorang ayah tidak bisa memberikan contoh kepada anak dan istrinya, dan seorang ibu tidak sungguh-sungguh taat kepada Allah dan Rasulnya lewat ketaatan kepada suaminya. Saya mau tanya, tolong jujur, taat sama suami itu susah apa susah banget? Taat sama suami itu susah apa susah banget? Saat suami menyebalkan, masih bisa taat atau enggak? Masa? Gak usah bohong sama saya. Iya? Gak usah bohong sama saya. Mulutnya ngomong masih, tapi hatinya sama kepalanya nggak sinkron. Jadi ciri orang yang bohong itu antara hati yang merupakan kemauan sama ekspektasi di kepalanya itu nggak sejalan, konslet. Makanya keluarnya bohong. Itu kan psikologi manusia, Bunda. Ada guru psikologinya di sini. Itu kurang lebih seperti itu. Saya nggak belajar psikolog, bukan sarjana psikologi. Dulu saya cuma sarjana ilmu komunikasi, Bunda. Dan yang S2-nya cuma magister manajemen. Kenapa Ustadz baru 9 tahun berdakwah? Dulu saya kerja kantoran, Bunda. Saya kerja di Jakarta. Saya 15 tahun sebagai HR, ketemu banyak manusia. Dulu menjadi manajer HR di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta 9 tahun yang lalu itu sebagai manajer di situ. Saya megang kurang lebih hampir 8 ribuan karyawan. Semuanya, Bunda, payrollnya, kemudian absensinya, apalagi nilai KPI-nya mereka dan lain sebagainya. Dan saya kemudian transformasi ke dunia dakwah, meninggalkan gaji terakhir saya kurang lebih sekitar 46 juta. Besar apa besar banget? 9 tahun lalu ya, bukan sekarang ya, 9 tahun yang lalu. Saya tinggalkan dari profesi karyawan orang menjadi karyawannya Allah sekarang. Nggak ada yang menggaji kecuali Allah. Nggak ada yang menggaji kecuali Allah. Dan akhirnya apa? Saya lebih banyak waktu dengan keluarga saya. Walaupun tidak setiap hari, teman-teman semuanya, para bunda sekalian, paling penting kita harus paham bahwa seorang ayah itu keberadaannya bukan tentang seberapa sering dia bersama dengan keluarga di dalam rumah, tapi yang paling penting seberapa berkualitas saat dia di rumah. Kan sekarang rata-rata kita hampir setiap hari di rumah, pulang ke rumah, sampai di rumah masih dengan handphone, dengan gadgetnya, dengan dunianya, dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya. Kapan memberikan perhatian dan waktunya untuk istri dan anak-anaknya? Bahkan weekend, mohon maaf, ada yang motoran, ada yang goes, ada yang lari, ya. Kenapa, Pak? Ada yang mancing. Kenapa? Karena Senin sampai Jumatnya udah terlalu stres hidupnya. Makanya butuh hiburan. Saya katakan demi Allah, itu bukan kebahagiaan, itu hanya kesenangan. Karena syarat anak-anak bahagia harus lahir dari seorang ibu yang bahagia. Saya mau tanya, Bunda, sudah bahagia? Sudah apa belum? Jawabannya sudah atau belum. Jangan pakai insya Allah. Saya nggak percaya insya Allahnya orang Indonesia. Sudah atau belum? Oke. Apa yang menjadi standarnya Bunda kalau sudah merasa bahagia? Apa, Bunda? Saya samperin ya. Apa, Bunda? Apa? Apa indikatornya? Oke.
Oke. Sudah. Sudah bahagia Bunda? Sudah bahagia? Sudah. Apa indikatornya? Oke. Bunda, jawaban-jawaban yang ada adalah jawaban-jawaban kalimat dari seorang istri yang memilih terpaksa bahagia. Kan saya tanya indikatornya. Gini, mohon maaf nih, indikator. Anak belajar di Widya Cendikia, apa indikatornya? Oh, anak saya sukses belajar karena mulai bisa calistung, ya. Kemudian dia memahami tentang sejarah Islam. Kemudian mereka semakin senang untuk menghafal Al-Quran, hafalannya tambah. Itu indikator. Beliau menyampaikan, ini baru 2 orang, nggak mungkin saya tanyain satu-satu semuanya kan, gitu. Ini cuman teori doang. Suami jadi teladan. Ya itu teori memang. Maksud saya gini, indikator itu konkret, real. Saya punya suami yang setiap hari Ustadz, walaupun saya sama suami itu LDM, ketika malam tiba dan dia sampai ke mesnya, dia telepon saya, Mama, Abi ada waktu 2 jam, Mama mau cerita apapun, Abi dengerin. Konkret. Bahagia itu. Iya. Apalagi contoh yang lain? Contoh konkret yang lain. Abi, uang yang 3 hari lalu 2 juta Abi kasih itu habis. Apa jawab suaminya? Sayang, Soleha, habiskan semua uang karena yang habis belum selesai. Habiskan semua uang karena uang yang keluar itu akan membawa dan memanggil teman-temannya kembali dan masuk ke rumah lebih banyak. Konkret. Itu konkret. Makanya bahagia istrinya. Iya kan? Ketika di rumah ya, ini di rumah. Ini isyarat nih Pak, isyarat. Oh ulangi. Kenapa urusan duit pada ngangkat kamera semua? Mau dikirimin. Oke. Bismillah. Bunda semua yang dirahmati Allah, Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri yang paling konkret dari seorang suami yang mampu membahagiakan istrinya adalah ketika istrinya mendatangi suaminya, Papa, uang 2 juta, 1 juta atau 3 juta yang sebelumnya Papa kasih, belum seminggu ternyata udah habis Pak. Papa jangan marah ya. Suami yang soleh akan mengatakan apa? Ma, habiskan semua uang karena uang yang keluar akan memanggil teman-temannya yang lain kembali dan masuk ke dalam rumah. Karena ngebahagiain istri itu gampang. 3N, apa saja? Ngemol, ngemil, ngomel. Itu bahagia Pak. Itu konkret. Ngemol, diajak keluar, quality time, main, ya. Yang kedua apa? Ngemil, jajan. Setelah jajan, duduk, makan. Perempuan itu pasti akan bercerita banyak hal. Saya katakan, dia akan menjadi seorang istri yang waras. Itu konkret loh. Makanya saya menanyakan kedua hal. Suaminya menjadi teladan, oke, itu masih teori. Yang satu lagi, saya bangun tidur masih ngelihat suami dan anak-anak bahagia, itu teori. Bentuk konkretnya adalah perilaku dari suami dalam memuliakan kita sebagai seorang istri. Contoh di rumah. Kita lagi nyuci piring. Piring sama gelas beradu, sama sendok. Lagi masak, sutil sama wajan beradu. Ya, suami yang soleh dan dia selalu meratukan istrinya, dia akan peka. Didatangi istrinya bukan untuk nanya, Mama ada apa sih? Berisik banget di rumah. Bukan. Dia pegang tangannya, tangan dari istrinya. Sayang, kamu lagi capek ya? Nggak usah ngerjain apa-apa. Yuk, kamu mau jajan apa? Konkret itu. Real, nyata. Itu suami sejati itu begitu Bunda. Yang jomblo pusing. Kenapa yang jomblo pusing? Ternyata gajinya nggak akan cukup untuk apa?
untuk melakukan servis untuk siapa? Untuk istrinya. Bunda, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk konkret. Yang ngomong saya laki-laki. Yang ngomong adalah saya seorang laki-laki. Artinya ini bukan hanya sebatas sebuah teori, tapi sebuah sikap dari seorang laki-laki sejati. Kenapa begitu? Karena hanya seorang raja sejati sajalah yang mampu untuk membahagiakan dan memuliakan ratunya. Dan ketika seorang ratu itu sudah merasa bahagia, dia akan taat, patuh, dan khidmat dengan sepenuh hati sama rajanya. Makanya tadi saya tanya, taat sama suami itu susah apa enggak? Ketika suami nyebelin, itu ujiannya bunda, itu tantangannya. Nah ketika suami nyebelin, coba lihat bagaimana sikap kita terhadap suami kita. Nah itulah yang akan direkam sama anak-anak kita ketika melihat ibu sama bapaknya sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya apa? Contoh, mohon maaf, anak kita nyamperin, Umi kenapa sih kok dari pagi cemberut terus? Karena kita lagi nahan marah, ya, emosi negatifnya nggak keluar. Iya tuh, papa kamu nyebelin. Nah, hati-hati dengan kata-kata itu. Saat kita mengeluarkan kata-kata itu bunda, itu kita sedang mengajarkan anak-anak kita untuk membenci siapa bapaknya. Kenapa saya tadi memberikan contoh paling konkret istri yang bahagia seperti tadi, yang dimuliakan oleh suaminya dan suaminya tidak mempermasalahkan ketika uang itu habis. Saya katakan, punten bunda, maaf banget, saya tidak pernah percaya ada perempuan yang boros. Perempuan itu nggak boros pak, cermat dia. Buktinya ke pasar, ya, di toko A dia beli sesuatu harganya 3.800, geser ke toko yang sebelahnya harganya 4.100, beda 1.300, dia balik lagi. Kenapa? Dia pikir 1.300 ditambahin sedikit dapat satu ikat, misalkan kangkung, bayam, jadi makanan. Iya kan? Itu perempuan datang ke Toserba, pegang dua benda yang sama, mereknya beda, harganya beda. Biasanya dicari yang sedikit lebih murah, iya kan? Itu perempuan. Dan saya nggak percaya ada perempuan yang boros pak. Lantas kenapa ada perempuan yang hobinya, mohon maaf ya, jadi sosialita, nongkrong sono nongkrong sini, ya kan, belanja ini belanja itu dan lain sebagainya? Jawabannya sederhana, dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam rumah, makanya mencari kesenangan di luar rumah. Betul benar? Itu bukan teori pak. Akhirnya gagal mendidik anak karena sibuk di luar rumah. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke sini bunda. Pertanyaannya gini, kenapa banyak suami yang tidak mampu memuliakan dan membahagiakan istrinya? Karena rata-rata suami kita di rumah, rata-rata, bukan semuanya, tapi kebanyakan suami kita di rumah adalah sosok laki-laki yang tidak dididik oleh seorang ayah yang mampu memuliakan ibunya. Sehingga itu dianggap sebagai sebuah sikap defaultnya seorang laki-laki yang mohon maaf, kalau kita kaji lebih dalam tentang tugas seorang istri di rumah itu bukan masak, nyuci, ngepel, beres-beres rumah, bukan. Saya katakan demi Allah, itu bukan tugas seorang istri, tapi kewajiban seorang suami. Kenapa? Mana ada ratu nyuci piring? Iya kan bunda? Mana ada ratu nyuci baju? Iya kan? Itu namanya ratu rasa babu. Betul kan? Kenapa saya katakan itu kewajiban seorang suami? Karena seorang suami pertama harus memberikan uang lebih kepada istri untuk membayar asisten rumah tangga untuk meringankan tugas istri di rumah. Yang kedua, kalau gajinya masih pas-pasan, yang kedua kata ulama Syafi'iyah, bantu tugas istri di rumah. Ustaz, tapi dua-duanya nggak dilakuin sama suami saya. Ada opsi lain nggak? Ada. Ini hasil modifikasian saya ketika membaca culture budaya di Indonesia dan sosiologi dan antropologi masyarakat di Indonesia. Apa, Pak? Kalau yang pertama nggak bisa karena gaji pas-pasan, kalau yang kedua karena waktu kita terbatas nggak bisa membantu di rumah, lakukan yang ketiga. Apa? Sering-sering ajak istri jajan keluar rumah.
Untuk apa? Membahagiakan, memenuhkan tangki kebahagiaan dari seorang istri. Kalau tangkinya itu sudah bahagia, sudah penuh bunda, maka dia akan tumpahkan itu kepada anaknya dengan sukacita dan dengan kebahagiaan. Ketika seorang ibu sudah bahagia, maka apa yang akan dirasakan? Dampaknya anak-anak akan menjadi anak-anak yang seperti yang kita harapkan. Dan inilah yang disebut dalam kaidah Islam madrasatul ula. Tapi dengan satu syarat, ibu itu bisa menjadi madrasah bagi anak-anaknya ketika bapaknya mampu membahagiakan ibu dari anak-anaknya. Nah pertanyaannya, kalau ternyata para suaminya nggak mampu membahagiakan istrinya yang merupakan ibu dari anak-anaknya, apa yang harus dilakukan? Itu yang menjadi masalah sekarang bunda. Dan banyak dari kita yang akhirnya terpaksa bahagia. Kan itu yang terjadi. Dan itu kan kehidupan kita sekarang. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya senang dan bahagia? Apa bedanya senang dan bahagia? Bingung kan? Bingung kan? Apa bedanya senang dan bahagia bunda? Hah? Apa bunda? Oke? Oke. Senang itu sesaat, bahagia itu selamanya. Ya, itu konsep teori ya. Saya apresiasi, makasih banyak bunda. Bedanya senang kayak gini. Contoh konkretnya, weekend jalan-jalan ke mall. Oke lah sebentar. Mall di Serang di mana? Mall of Serang. Oke ya. Oke. Saya udah lama. Soalnya kan tol ketemu tol aja bunda. Tadi juga keluarnya Serang Barat bukan Serang Timur. Jalan ke Serang atau staycation misalkan ke Bandung, ke Lembang, ke Pangalengan atau ke Ciwidey staycation ya. Pulang ke rumah betul-betul senang atau hanya melepas kepenatan, pulang ke rumah benar-benar bahagia atau yang kita lakukan hanya melepaskan kepenatan lewat kesenangan. Cuman melepas kepenatan doang lewat kesenangan, bukan bahagia. Belum bahagia. Karena apa? Pada akhirnya ketika staycation kita sibuk dengan gadget, suami sibuk dengan dunianya. Betul kan? Belum bahagia bunda. Kalau pengen bahagia dengan sebetul-betulnya bahagia, maka tanyanya sama Quran. Apa yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim tentang nilai kebahagiaan? Pertama, Quran surat ke-23 ayat ke-1, yang kedua Quran surat kedua ayat 189. Ini konsep hidup bunda. Kalau kita pengen bahagia. Nah kenapa konsep hidup ini yang saya keluarkan? Karena kebanyakan suami dari bunda yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mereka hanya menjadi ATM berjalan saja di dalam rumah. Bukan seorang ayah yang dekat dengan anak, yang mau main dengan anak, yang bahkan mohon maaf, usia-usia anak-anak kita ini adalah usia-usia pre-balik. Ya, saya biasanya menyampaikan konsep kepada seorang ayah ketika anak mendekati usia balik, sudah dekat usia 10 dan 12 tahun, apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah dan ibu? Seorang ayah harus mengajak anak laki-lakinya staycation, keluar rumah seharian, kalau bisa 2 hari semalam. Ngapain? Ngomongin tentang seksualitas laki-laki. Karena yang diajaknya anak laki-laki. Ngomongin tentang mazi, mani, sperma, mimpi basah dan lain sebagainya. Itu kewajiban seorang ayah yang menjelaskan. Kalau tidak, nanti mereka akan mencari kenikmatannya ke tempat yang lain. Itu kenapa, mohon maaf, banyak sekarang anak-anak di usia-usia remaja, bahkan nanti saya ceritakan ada sebuah kisah yang bikin tragis dan pilu hati saya. Anak-anak zaman sekarang itu mereka bergaulnya kalau tidak menghamili, dihamili. Ada kisah tragis bunda. Salah seorang sahabat saya pemilik pesantren di daerah Sukabumi, beliau cerita istrinya baru melahirkan anak yang kelima. Sehari sebelumnya di bidan itu datang seorang anak perempuan usia 13 tahun melahirkan. Kelas 6 SD ya. Laki-laki yang menjadi ayah dari anak itu, yang menghamili si perempuan itu masih SMP. Kalau nggak salah kelas 2.
Dan yang bikin saya tragis malu adalah orang tua dua pasang laki-laki. Dua pasang ini dari laki-laki dan perempuannya duduk bercengkerama, tertawa terbahak-bahak seolah-olah tidak pernah ada aib dan masalah apapun. Pertanyaannya sederhana. Kenapa anak ini cinta-cintaan di usianya yang masih seumuran jagung dengan laki-laki dan perempuan yang belum seharusnya belum seharusnya terlibat dalam cinta-cintaan? Jawabannya sederhana, karena emak sama bapaknya dulu pacaran. Karena dalam kaidah Islam Bunda, mohon maaf ya, yang namanya zina itu akan menjadi hutang. Yang namanya hutang akan selalu dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Saya tahu mayoritas dari yang duduk pada siang hari ini adalah mereka yang terikat dalam pernikahan diawali dengan pacaran. Saya tidak menunjuk bunda-bunda melakukan perzinahan. Bukan. Zina bukan hanya berhubungan badan. Zina bahasa kias sederhananya adalah maksiat. Dimulai dari maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat mulut. Coba akhirnya begitu sudah nikah setahun 2 tahun lahir anak, ngelihat suami, kok ayah berubah? Bukan berubah suami Anda, tapi topengnya dibuka sama Allah dan itulah wajah aslinya. Yang dulu ayah tuh apa-apa selalu ngeduluin mama, selalu bela-belain panas hujan, sekarang giliran Pak angkat galon, iya diangkat? Enggak. Itu wajah aslinya. Wajah aslinya Bunda. Dan bagaimana agar hutang ini tidak diminta sama Allah Subhanahu wa taala? Taubatan nasuha, dan bilang sama anak-anak permintaan maaf. Sayang, maafin Abi sama Umi. Dulu Abi sama Umi salah sebelum menikah itu pakai jalan pacaran. Abi tahu, Abi salah. Abi punya dosa. Dosa sama Umi, dosa sama kalian. Abi nggak mau nanti kalian harus merasakan hal yang sama. Demi Allah nggak mau. Abi Umi yang akan mengawal pendidikan kalian. Dengan Abi Umi berkomitmen untuk belajar menjadi ayah dan ibu yang soleh dan solehah buat kalian. Kenapa harus demikian? Bunda, angkat tangan, tolong dijawab pertanyaan saya. Berapa jumlah ayat Al-Quran? Ngacung baru jawab. Ngacung baru jawab. Jauh, ngacung dulu baru jawab. Berapa Bunda? 6.666. Ada yang jawaban yang beda? Ada yang jawabannya beda? Ngacung. Ini semuanya sama, sepakat. 6236. Ada jawabannya yang lain? Gak boleh googling. Kalau googling saya doain HP-nya rusak. Hah? Gak ada yang lain? Oke. Yang betul itu 6236. Bunda saya kasih hadiah. Mau warna biru apa warna merah? Serius? Oh merah, oke. Saya kalau ada pertanyaan jawab, ya. Itu mendadak random pasti kasih hadiah Bunda. Bunda, saya dakwah bukan cari hidup, tapi hidup saya untuk dakwah. Dan Allah sudah menjaminkan kehidupan saya, maka saya tidak mencari kehidupan di dakwah. Kalaupun ada rizki-rizki yang Allah titipkan dalam dakwah tanpa saya minta, ya, itu akan saya kembalikan lagi ke dakwah. Ya seperti ini. Bunda makan, jajan sama anak, anaknya sholat, anaknya beramal soleh, ngafalin Quran, saya dapat pahalanya enggak? Sesimpel itu. Saya buka hotel di Aston, apakah minta sama panitia? Enggak, saya buka sendiri. Cuman memang transportnya diganti dari Bandung ke sini. Ya. Jadi bagi saya dakwah itu menyenangkan Bunda, bukan untuk hidup, tapi hidup untuk dakwah. Dikembalikan ke dakwah lagi. Ustadz, bagaimana makan di keluarga dan sebagainya? Saya sisihkan sebagian kecilnya untuk keluarga saya, selebihnya saya kembalikan dakwah. Itu wasiat dari guru-guru saya. Jadi saya kembali lagi ke sini Bunda. Saya titip pesan sama suami sekarang berkomitmen untuk hijrah. Hijrah bukan hanya casing berubah ya, bukan hanya yang tadinya nggak nutup aurat jadi menutup aurat. Karena apa? Nanti berkaitan dengan anak-anak kita dan kualitasnya mereka. Saya mohon izin, saya akan genapkan sampai setengah 12, ya Bunda. Saya berpesan begini Bunda,
sama suami berkomitmen untuk sama-sama bertaubat dan nasuha. Itu pertama. Yang kedua, confession, pengakuan kepada anak-anak kita. Bukan mengakui tentang dosa yang pernah kita lakukan saat berpacaran. Karena saya nggak percaya, nggak ngapa-ngapain kalau orang pacaran itu. Saya nggak percaya. Kalau memang nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Kan gitu. Karena yang namanya pacaran itu pasti pegangan tangan. Itu sudah maksiat, ya. Setelah itu apa lagi? Melempar kasih sayang, bersentuhan fisik yang lainnya dan lain sebagainya. Saya mau tanya, dosa apa bukan? Saya mau tanya, pernah terfikir ditaubati? Belum. Saya katakan belum. Jangan bilang sudah. Karena rata-rata belum dan sebagian besar hampir semuanya belum. Nah, kita belajar untuk bertaubat ya Bunda. Akui itu sebagai sebuah kesalahan. Katakan sama anak-anak kita, Abi sama Umi dulu pernah salah. Pernah pacaran. Nah, nanti mereka nanya, apa sih pacaran itu? Kita suka sama lawan jenis tapi belum Allah halalkan dan belum waktunya. Abi akan ngerti nanti. Kakak yang laki-laki akan suka sama perempuan, adik yang perempuan akan mulai tertarik sama yang laki-laki dan lain sebagainya. Tapi nak, katakan sama Abi sama Umi kalau masa itu datang. Biar kita yang ngerem udah, biar kita yang jagain mereka. Karena apa? Islam yang mengatakan bahwa kemaksiatan itu akan selalu dimintai pertanggungjawabannya. Contoh paling konkret, paling real. Tolong angkat tangan Bunda. Siapa di sini yang nggak pernah disakiti? Acung. Yang nggak pernah disakitin? Mama. Beliau mama sahabat saya dari zaman SD. Suami beliau dulu guru saya dan wali kelas saya di SMP 1 Ciruas. Kemarin saya ngasih tahu ke sahabat saya, tadinya di Jepang, udah pulang ke Indonesia, bro, gue mau ke Serang. Terus kata sahabat, udah seperti saudara, udah bukan lagi sahabat ya. Udah gua share sama mama gitu kan, mama katanya mau datang. Ya saya bilang aja keluarga dari Ustadz. Ada bunda di sini yang nggak pernah disakiti? Nggak pernah ya? Nggak ada ya? Oke, saya tukar pertanyaannya. Tolong angkat tangan siapa di sini yang tidak pernah menyakiti? Ada? Ada yang nggak pernah nyakitin? Nggak usah pakai statement yang lain. Ada atau tidak, itu aja. Karena pasti jawabannya tidak ada. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang nyakiti kita? Jawabannya sederhana, karena kita pernah menyakiti orang. Itu. Kenapa suami kita menyampaikan kita? Kenapa saat kita mengingatkan suami kita diabaikan? Jawabannya sederhana, karena kita pernah nyepelein suami dan pernah mengabaikan nasihat suami. Kenapa suami nyebelin? Karena sikap kita juga pernah nyebelin ke suami. Ustadz, itu hukum karma. Dalam Islam nggak ada karma. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Nanti akan berkaitan dengan kebahagiaan itu. Saya tutup dengan konsep bahagia dalam Islam itu seperti apa. Agar bunda bisa mengawal anak-anak kita menjadi generasi Rabbani. Generasi yang dimudahkan dalam menghafal Al-Quran dan belajar ilmu agama. Saya tahu nggak mudah bunda menjadi seorang ibu itu. Makanya kita harus belajar sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan semau gue. Ada sebuah hadis yang termaktub di kitab Al-Mustadrak karyanya Imam Al-Hakim bunda. Semua dosa manusia akan ditangguhkan pembalasannya oleh Allah sampai kiamat kecuali 3 hal. Apa saja? Berarti kecuali 3 hal ini akan disegerakan balasannya. Yang pertama, memutus silaturahim. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, berbuat zolim. Nyakitin orang zolim nggak? Makanya Allah balas langsung bunda. Jadi kalau bunda merasa sering disakiti atau pernah atau beberapa kali disakiti oleh suami, jangan salahkan suami, tapi salahkanlah diri sendiri yang bersikap dan pernah berbuat zolim kepada suami. Termasuk, mohon maaf, bukan saya belain para suami, bukan ya, mohon maaf. Di luaran sana ada kasus-kasus suami yang KDRT dan selingkuh, ya.
itu bukan sepenuhnya salah seorang suami yang tidak bersyukur dengan istrinya di rumah. Tapi bisa jadi ada peran seorang istri yang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan rumah sampai dia melupakan apa yang menjadi hak dari suaminya. Saya mau cross check. Mohon maaf ya, ini agak personal, tapi kita bisa jawab bareng-bareng Bunda. Kalau sudah urusan ranjang di kamar, ya mohon maaf, yang sering minta dulu itu suami atau istri? Suami. Kenapa istrinya jarang minta duluan? Karena dia sudah lelah dan capek dengan aktivitas rumah. Iya kan? Yang dipikiran seorang istri adalah apa? Istirahat di atas kasur, dan dia tahu suaminya kembali pulang ke rumah dan tidur di samping, selesai. Padahal seorang suami itu isi otaknya kalau nggak jauh-jauh dari yang namanya seks dan seks. Karena ada istilah Bunda, laki-laki itu sebutannya man on a mission. Jadi dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah habis itu kerja cari uang, dapat uang, ya punya tabungan, pikirannya nikah. Setelah nikah, apalagi selanjutnya punya anak. Makanya yang dipikirin sama laki-laki itu adalah malam pertama setelah nikahnya. Dan dia akan berusaha kuat untuk menjebol pagarnya. Dan hari-hari berikutnya seperti itu Bunda. Itu laki-laki Bunda. Kalau kita paham tentang fitrahnya laki-laki itu, kita fasilitasi, kita jaga, dia nggak akan mudah untuk selingkuh di luaran. Kenapa? Di rumahnya sudah dicukupkan dan dipuaskan. Nah itu yang jadi PR kita. Kita harus mau mengakui itu Bunda, bahwa ada peran kita ketika seorang suami, mohon maaf ya, selingkuh di luaran rumah. Karena begini, ada kasus yang sedang saya tangani, beberapa kasus diantaranya juga sudah saya lewati dan sudah terselesaikan. Seorang laki-laki S1, S2-nya di US, di Amerika, di New York. Beliau seorang keponakan dari pakar finansial terkemuka di Indonesia. Dulu beliau ini adalah mantan wakil Menteri Keuangan di Indonesia. Nah, beliau punya keponakan, anak laki-laki ini 10 tahun nikah, qadarullah belum punya keturunan. Ibunya cerita sama saya, Juni kemarin tergelincir. Dia kerja di fintech, ya, Financial and Technology, daerah SCBD, Jakarta Pusat, yang atasannya adalah orang Australia, yang ketika achieve targetnya, nongkrongnya di bar, minum minuman keras, kepincut sama LC, sampai akhirnya terjadi perzinahan. Istrinya bukan orang biasa, anak salah satu kedubes Indonesia untuk Brazil, almarhum. Bukan orang biasa, cerdas, pintar. Saya ketemu, bertatapan langsung Bunda. Nah, apa yang saya sampaikan sama mereka? Mas, kalian berdua tuh harus quality time, saya bilang. Kenapa? Karena hidup mereka template Bunda. Ke kantor bareng, pulang sorenya bareng, sepulang dari kantor lari di GBK, pulang dari GBK mereka pulang ke rumah, hari Sabtu dan Minggu suaminya main tenis, ya kan? Begitu aja rutinitasnya selama 10 tahun lamanya. Saya katakan, kapan terakhir quality time kalian? Sudah lupa Ustaz. Nah itu kenapa Bunda, penting untuk kita menjaga kewarasan rumah tangga itu dengan apa? Banyak-banyak quality time dengan pasangan. Keluar rumah, ngapain? Jalan, ngobrol, napak tilas tentang cinta kita dulu gitu. Di tempat-tempat yang memang kalau misalkan masih di serang-serang keneh gitu ya, kan gampang. Tinggal cari tempat-tempat dulu kita, ketika kita duaan, makan mie ayam bakso atau hangout di kafe mana dan lain sebagainya. Untuk ngebangun lagi nuansa romansa, ya, kesyahduan waktu kita di awal dulu sebelum menikah. Nah itu salah satu tips dan triks dari saya. Untuk apa? Untuk aktualisasinya, untuk bentuk aktualisasi dari dua konsep bahagia menurut Allah. Yang pertama, Allah berfirman Bunda, qad aflahal mu'minun. Apa kata Allah? Orang beriman pasti bahagia. Pertanyaannya, kenapa standar pertama orang yang bahagia adalah iman? Dan kenapa Allah tempatkan di Quran surat Al-Mu'minun? Karena begini Bunda, orang beriman itu kenapa bahagia? Karena dia sadar kebaikan dan keburukan yang terjadi dalam hidup dia itu terjadi dengan izin Allah. Kita sakit hati,
Kalau kita lagi sakit hati, maunya kita apa maunya Allah? Maunya kita apa maunya Allah? Ayo mindsetnya. Hah? Maunya kita apa maunya Allah? Maunya kita. Kita yang cari penyakit sendiri. Bukan begitu cara berpikir kerangkanya gini. Sakit hati itu terjadi maunya Allah. Agar kita introspeksi diri bahwa sakit hati itu tidak lepas dari ulah tangan kita sendiri. Maksudnya itu. Ya. Jadi kerangka berpikirnya, sakit hati itu ada, terluka itu ada karena maunya Allah. Kenapa Allah lakukan itu kepada saya, kepada kita? Karena Allah ingin kita mengintrospeksi diri bahwa rasa sakit, luka, kecewa itu ada karena kita salah berekspektasi. Maksudnya itu, berarti ulah tangan kita kan? Itu maksudnya. Jadi tauhidnya dulu Bunda. Makanya orang yang beriman itu disebut sebagai salah satu standar bahagianya adalah iman, karena dia selalu meyakini semua takdir Allah itu baik. Suami nyebelin, suami cuek, suami kasar, suami semena-mena, ya kan kita nggak pernah minta. Kalau ternyata suami kita punya sifat-sifat itu. Nah, sifat-sifat itulah yang disebut dengan hutang pengasuhan, Bunda. Yang lebih bahaya lagi, kalau hutang pengasuhan ini naik derajatnya jadi NPD. Pernah dengar? Narcissistic Personality Disorder. Cirinya ada 3. 1, hobinya playing victim. Yang kedua, manipulasi. Nah, nomor 1 sama nomor 2 ini istilah lainnya adalah gaslighting. Yang ketiga, susah untuk minta maaf. Kalau ciri-ciri ini ada di suami kita, berarti harus waspada, Bunda. Apa playing victim contohnya? Paling real, dia yang salah, dia yang marah. Itu playing victim. Akhirnya memanipulasi kita. Kamu tahu nggak kenapa aku salah? Itu nggak lepas dari sulah kamu. Tahu nggak kenapa aku selingkuh? Kamu nggak pernah hadir di rumah. Bukannya minta maaf. Akhirnya apa? Karena sudah playing victim sama istrinya, dia manipulasi istrinya sehingga rusak mentalnya. Akhirnya apa? Makin sulit untuk minta maaf. Ada suami yang begitu? Banyak. Di luaran. Itu suami yang punya hutang pengasuhan, Bunda. Apa yang harus dilakukan? Nah, kembalinya ke sini, Bunda. Mengimani bahwa suami saya seperti itu, saya tidak pernah meminta kepada Allah. Berarti Allah berpesan kepada saya untuk menjadi istri yang bersabar menghadapinya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai Allah hadirkan satu di antara 2 ketetapannya. Apa? Allah perbaiki atau Allah ganti. Nah, kalimat Allah ganti, Bunda, yang kedua itu punya 2 makna. Makna pertama, nggak dipisahkan sama Allah, tapi kita belajar tentang NPD, tetap sabar sama suami kita, maka kesabaran kita diganti dengan pahala berupa surga seperti Asiyah yang bersuamikan Fir'aun. Yang kedua baru diganti secara fisik orangnya, ya. Jadi nggak bisa tukar tambah, Bunda. Karena konsepnya begini, Bunda kan suka beli baju ya. Kalau beli baju salah masih bisa diretur, tapi kalau salah milih pasangan, penyesalannya seumur hidup. Penyesalannya seumur hidup, Bunda. Makanya kita kembalinya kemana? Ke iman. Untuk kita bisa menjadi bahagia. Kalau sudah bahagia, saya katakan demi Allah akan mudah untuk mengawal anak-anak kita menjadi generasi Quran. Kan temanya tentang itu, Bunda. Ditulis nggak? Oh iya, Rasulullah sebagai teladan mengawal generasi Quran. Rasulullah itu kan Al-Quran berjalan. Ya, kata siapa? Aisyah. Nah, saya tidak ingin menjelaskan itu lebih rinci dan detail. Kenapa? Karena itu harusnya dijelaskan untuk bapak-bapak. Saya hanya ingin menguatkan para bunda sebagai seorang istri yang tugasnya tidak mudah. Yang nyampein laki-laki, tapi saya ngambil angle sudut pandang dari seorang perempuan. Ya. Nah, kenapa iman yang menjadi sumber kebahagiaan pertama kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu? Karena tidak ada kebaikan dari Allah, maka mintalah, karena tidak ada kebaikan kecuali dari Allah, maka dekati Allah dan fokus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maksudnya gini, Bunda. Kenapa tadi saya sebutkan, saya tanya tentang ayat Al-Quran 6236 ayat.
Di dalam 6236 ayat tadi, saya mohon maaf agak buru-buru, tapi materinya saya padatkan, saya sampaikan Bunda. Karena waktunya sangat terbatas. Jujur, saya biasanya nyampaikan materi 1,5 jam. Dan setengah jam, 1 jam kemudian itu bisa untuk diskusi sesi tanya jawab Bunda. Dari 6236 ayat ini, pertama, manusia punya peran, bukan tugas. Peran itu lebih spesifik. Perannya yang pertama sebagai diri sendiri. Yang kedua, peran sebagai suami dan istri. Yang ketiga, perannya sebagai seorang ayah dan ibu. Yang keempat, peran sebagai makhluk sosial. Ini Bunda lagi ngaji seperti ini sebagai makhluk sosial. Saya jelaskan begini, singkat saja Bunda. Bunda, jangan berharap Anda sebagai seorang ibu bisa melahirkan anak-anak yang solih dan solihah di dalam rumah kalau dalam peran sebagai sepasang suami istrinya masih sering bermasalah. Ya, jangan berharap bisa lahir anak-anak yang soleh dan soleha di dalam rumah dalam peran sebagai ayah dan ibu kalau peran sebagai sepasang suami istrinya masih bermasalah, sering ribut, egosentris, ya, bukan lagi kita tapi aku, kamu dan lain sebagainya. Nah, jangan berharap sebagai sepasang suami istri bisa saling membahagiakan satu sama lain kalau peran sebagai diri sendiri dalam hal ini sebagai seorang hamba masih bermasalah kualitas ibadahnya. Jadi ibadahnya hanya sebatas melepas kewajiban saja. Nggak sedikit istri yang bermasalah di dalam rumah akhirnya mengungkapkan dan membuka aib suami di luar rumah. Makanya saya punya term and condition Bunda. Kalau ibu-ibu mau tanya, saya bilang, Bunda boleh nanya tapi bukan curhat. Kalau curhat, kalau nanya, Ustadz apa yang harus saya lakukan ketika saya harus menghadapi seorang suami yang menjadi masalah dan ujian buat saya? Itu nanya. Tapi kalau curhat, Ustadz apa yang harus saya lakukan kalau ketika saya harus menghadapi seorang suami yang menjadi masalah dan ujian buat saya? Saya tuh sering sebel sama suami Ustadz. Kenapa? Sikapnya kasar, semena-mena, semaunya, cuek dan lain sebagainya. Yang kadang saya tuh bisa sabar banget sama suami saya Ustadz. Tapi di sisi lain saya manusia biasa Ustadz. Dan saya merasa kecewa dan sedih dan lain sebagainya. Itu curhat. Itu namanya curhat. Nah ibu-ibu begitu ya. Itu problem Bunda. Makanya harus jaga apa? Jaga perasaan kita. Karena perempuan punya 3 ujian utama. Apa saja? Ini kan perempuan semua. Harus sadar diri. Apa yang menjadi ujian utamanya? Apa Bunda? Halo Bunda, apa ujiannya? Banyak. Ujian hidupnya bermasalah terus ya. Makanya banyak. 3 ujian utama seorang istri, seorang wanita. Yang pertama, lisannya. Yang kedua, ujian utama wanita adalah perasaannya. Yang ketiga adalah suaminya. Ini ujian utama seorang istri. Sadar? Perempuan akan selalu merasa benar dengan perasaannya. Betul kan? Makanya banyak ibu-ibu yang ketika diingetin di jalan padahal jelas dia salah, molotot. Padahal dia ngesen motor belok kiri, ngesennya ke kiri, beloknya dikasih tahu sama orang malah karena dia merasa bahwa saya sudah benar belok ke kanan, kenapa saya dimarahin? Begitu sampai di rumah, standarin motor, baru kelihatan ternyata lampu sen ke kiri yang berkedip. Kenapa? Karena perempuan fokusnya itu pendek, tapi cara pandangnya luas. Makanya bisa multitasking. Kalau perempuan kebalikannya, fokusnya luas, cara pandangnya yang pendek. Makanya nggak bisa multitasking. Kalau ada masalah dengan suami, fokus pada pembahasan masalahnya dan nggak kemana-mana. Kalau istri ada masalah, aib dosa suami 5-10 tahun yang lalu bisa diingat. Betul? Papa tahu nggak? Dulu tuh dibaca tuh ya. Padahal masalahnya sekarang gitu. Ah itu perempuan. Betul kan Bunda? Kenapa? Karena dia selalu merasa benar dengan perasaannya. Kalau laki-laki ngerti kayak begitu, sabar Bunda sama istrinya. Sabar sama istrinya. Nah, dari sini Bunda, dari 3 hal ini berurutan.
Kalau kita nggak bisa mengkondisikan hati kita untuk menghadapi segala kekurangan dari suami kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengontrol perasaan kita. Kalau seorang wanita sudah tidak mampu mengontrol perasaannya, maka dia tidak mampu menata lisannya. Nanti ngomongnya jadi kemana-mana. Betul kan? Itu perempuan banget, Bunda. Ini psikologi Islam tentang wanita. Nah, kembali lagi ke sini. Maka dimulai dari mana kita memperbaiki diri? Diri sendiri, Bunda. Artinya begini. Saya sampaikan, Bunda, apapun masalahnya, lepaskan dulu pakaian istri, pakaian ibu. Kita kembali ke sunatullah utamanya sebagai seorang hamba kepada Allah. Karena standar bahagia itu adalah yang pertama adalah iman. Iman siapa? Bukan iman suami, tapi iman kita. Bagaimana iman itu bisa tumbuh dan menjaga kita dengan amal soleh. Contoh gini, Bunda. Nanti saya tutup 10 menit lagi saya tutup, Bunda. Contoh gambaran amal soleh yang menguatkan keimanan. Ada yang masih ingat nggak, Bunda? Tolong angkat tangan. Maaf, ada yang masih ingat nggak? Ramadan kemarin, ada yang masih ingat nggak? Selama puasa di bulan Ramadan nggak ngomongin orang. Ada yang masih ingat? Bulan Ramadan, baru 4 bulan lewatnya. Hah? Saya tahu, bukan lupa, pura-pura lupa. Karena ngomongin orang itu hobi, ya. Nah sekarang saya tanya, kenapa di luar Ramadan kita nggak bisa ngerem lisan kita dan masih suka ngomongin orang? Karena di bulan istimewa yang namanya Ramadan aja masih ngomongin orang. Makanya di luar Ramadan nggak dijaga sama Allah sama sekali. Dibiarin lost doll. Dibiarin sama Allah. Saya mau tanya, ngomongin orang itu perintah Allah atau larangan? Tujuan kita puasa menjadi orang yang bertakwa. Betul? La'allakum tattaqun. Quran surat kedua ayat 183. Definisi takwa, melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Dan ngomongin orang adalah larangan Allah. Kenapa jadi hobi? Akhirnya apa? Gak menambah iman kan? Kalau imannya sudah tidak bertambah, maka sudah mulai berkurang kenyamanan dalam menjalani perannya sebagai seorang hamba. Kalau sudah seperti itu, Bunda, nanti masa bodoh sama suaminya, semau-maunya, terserah, suka-suka gue dan lain sebagainya. Makanya ada yang mengatakan begini, Bunda, ketika saya sampaikan, Ustadz, apa hukumnya seorang wanita taat kepada seorang suami? Saya katakan wajib mutlak selama pada kebaikan. Tapi Ustadz, tergantung suaminya. No. Karena ini perintah dari Allah. Kalau ada kalimat tergantung suaminya, maka yang berhak komplain pertama adalah Sayyidatina Asiyah, karena bersuamikan seorang Fir'aun. Ayo kita lihat keluarga kita, Bunda. Suami kita Fir'aun bukan? Gak pernah membunuh orang kan? Gak pernah membunuh orang kecuali membunuh perasaan kita sebagai seorang istri. Betul? Iya? Rutin kan membunuh perasaannya? Artinya apa? Itu maunya Allah apa maunya kita? Maunya Allah. Nggak ada pilihan yang lain kecuali sabar. Nah dari mana Ustadz latihan kita sabar? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu semuanya latihan sabar. Semuanya latihan sabar. Saya mau tanya, dalam satu hari 24 jam yang sering ngelakuin salah dan dosa, sikap menyebalkan di dalam rumah itu yang paling banyak suami apa istri? Tuh, sadar kan sebetulnya? Sadar Pak kalau salah. Sadar kalau salah gitu ya. Tapi begitu di depan suami itu hilang semuanya. Dan yang kelihatan adalah aib suami semuanya. Padahal Bunda, salahnya istri itu remeh sebetulnya. Saya tahu. Contoh, bangunin suami nggak bangun, sebel, ngomel. Dosa nggak? Dosa. Pagi hari nyiapin sarapan. Pernah nanya nggak, Abi mau sarapan apa? Jarang. Sarapannya apa? Dimasakin aja begitu. Yang penting dihidangin, ada aja udah. Entah itu roti isi apa, atau nasi goreng atau apa, pokoknya ada. Saya mau tanya, dosa nggak? Dosa karena nggak nanya. Tanya sama suami, Abi mau sarapan apa? Kalau jawabannya apa aja, kasih pilihan. Kalau jawabannya terserah, kasih pilihan.
Sama bunda, itulah yang kami rasakan sebagai seorang suami ketika ditanya, mama mau makan apa? Terserah. Kenapa? Iya. Bukan masalah dosanya dulu bunda. Dosa pertama kan saya point of view-nya, POV-nya kan istri. Iya kan? Istri harusnya nanya sama suami. Kalau suami jawabnya terserah, jangan dulu menghakimi suami juga dosa. Tapi pikirkan bahwa itu adalah balasan dari Allah ketika kita jawab terserah saat dikasih dan diajak makan sama suami. Itu mikirnya. Itu baru cerdas namanya bunda. Bukan malah, loh kok Abi bilangnya terserah? Kalau saya jadi suaminya, sayang, begitulah rasanya kami para suami ketika ngajak makan seorang istri dan jawab dia terserah. Jadi bukan masalah dosanya dulu, point of view-nya kan ini semuanya zamannya perempuan. Nah itu namanya iman. Iman dijaganya dengan amal soleh. Di mana pahala terbanyak? Rumah tangga. Kenapa harus dijaga? Agar bisa bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Kata Allah, wattaqullah la'allakum tuflihun. Orang yang bertakwa pasti bahagia. Saya titip satu amalan saja bunda. Amalan yang harus dijaga sama bunda untuk mengawal generasi Rabbani, anak-anak kita. Saya berharap jangan sampai kita punya mindset menyekolahkan anak di sini keluar jadi pintar, jadi cerdas, jadi ahli Quran. Demi Allah jangan. Kenapa? Karena pasti akan gagal, pasti akan kecewa, pasti akan sakit hati. Karena kebanyakan orang tua mindsetnya sekarang menitipkan anak di sekolah dan gak mau tahu dengan anaknya. Ketika anaknya bermasalah, sekolah yang dicaci maki, sekolah yang disalah-salahkan. Padahal bisa jadi karena kita yang tidak mendidik dan menjaga anak-anak kita di rumah ketika mereka pulang. Itu masalahnya. Gadgetnya dikasih, fasilitas wifi 24 jam, Netflixnya ada, iPadnya dipinjemin dan lain sebagainya. Padahal di sekolah mereka nggak megang itu. Di sekolah mereka belajar dengan teknologi yang ada di sekolah, dengan kurikulum yang ada di sekolah. Saya berpesan, kawal anak-anak kita dengan satu amalan yang harus kita terus tingkatkan, yang namanya sholat. Kenapa harus sholat bunda? Sholat ini hikmahnya banyak. Terbatas waktunya, saya persingkat. Allah berikan janji di Quran surat 29 surat Al-Ankabut ayat 45, orang yang sholatnya benar pasti akan dijaga hidupnya oleh Allah. Dari apa? Dari kemaksiatan. Kenapa? Karena dia sholatnya benar. Dia membangun kesadaran interaksi dengan Allah bahwa dia sedang silaturahmi, bukan fisik bunda, tapi hati. Hatinya silaturahmi sama Allah dengan konsep tumakninah. Itu kan rukun sholat, ya. Jangan sampai sholatnya rukunya belum lurus sudah diangkat lagi, ya. Itu kata Nabi seperti sedang mematuk makanan, yaitu seekor ayam. Kenapa sholat? Karena sholat itu adalah silaturahminya hati kita kepada Allah. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita, sehingga ketika hatinya tenang, mampu untuk menjadi seorang istri yang solihah bagi suaminya, sumber ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah. Ketika dia seorang ibu, dia mampu menjadi madrasah terbaik buat anak-anaknya. Akhirnya apa? Allah hadirkan anak-anak yang solih dan solihah di dalam rumah. Konsep bunda, konsep dalam Islam. Saya sebetulnya sedih. Kenapa sedih? Karena tadinya saya pikir setengah 10 mulai, itu akan saya pepetkan sampai jam 11 saya selesaikan materinya. Jadi 1 jaman itu sesi tanya jawab, mohon maaf, 1 jaman lebih itu sesi materi, yang 20 menit, 15 menit kita sesi tanya jawab. Tapi ini saya padatkan, saya kejar-kejaran juga, karena ini kita sudah dekat dengan waktunya sholat Jumat. Saya hanya berpesan bunda, perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah kalau Allah pengen perbaiki kehidupan kita. Jangan pernah berharap Allah akan perbaiki suami kita. Jangan pernah berharap Allah akan perbaiki anak-anak kita. Jangan berharap Allah akan perbaiki rizkinya kita kalau kita masih enggan memperbaiki kualitas ibadah sholat kita kepada Allah. Kenapa saya bilang kualitas? Karena banyak dari kita yang sholatnya seperti sindiran dari Allah. Di Quran surat keempat ayat 43. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, jangan kau kerjakan salat sedangkan kalian dalam kondisi tidak paham
dengan bacaan-bacaan yang kalian baca di dalam sholat, sehingga sholat kalian terkesan seperti orang yang sedang mabok. Orang mabuk ngelantur ngomongnya, orang mabuk ngeracau kalau lagi ngomong. Ya, itu kiasan untuk kita yang sholat. Ketika takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Betul? Nyari barang sering ketemu di dalam sholat. Ada masalah berarti sama sholatnya, Bunda. Makanya nggak dirubah sama sekali. Sikap kita nggak dirubah, iman kita nggak bertambah, hati kita nggak pernah tenang, was-was gelisah terus, overthinking terus, dan lain sebagainya. Contoh paling konkret dari sikap overthinking kita. WhatsApp ke suami sudah centang 2 biru. Ya. Kemudian nggak dibalas. Kita telepon nggak diangkat, dilihat lagi online. Overthinking nggak? Overthinking. Kenapa nggak jadi tenang? Tenang nggak kalau sudah begitu? Nggak akan tenang. Orang kalau nggak tenang nggak akan bahagia. Maka cari kebahagiaan dan ketenangan itu di dalam sholat dengan tumaninah, agar Allah hadirkan jiwa-jiwa yang mutmainah. Sehingga apa? Sehingga dalam ketenangan kita sebagai seorang istri mampu melayani, taat, patuh, khidmat kepada suami, dan dengan ketenangan kita mampu membesarkan generasi-generasi Rabbani di dalam rumah-rumah kita. Itulah metode yang digunakan oleh ibunda dari Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Dengan satu konsep yang sederhana, generasi ini tidak akan pernah bisa dirubah kecuali dengan cara orang-orang dahulu sebagai generasi awal dirubah. Apa yang digunakan metodenya? Islam. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin, Bunda. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsir buat keluarga besar dari Widya Cendikia. Semoga bisa istiqomah. Saya berharap bisa silaturahmi lagi ke sini dan sambung silaturahmi di lain kesempatan. Dan semoga Bunda semua selalu sehat afiat dalam keberkahan Allah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang salih dan salihah, dan dilimpah curahkan rezeki-rezeki yang halal dan thayyibah. Allah berkahi juga untuk Widya Cendikia dan keluarga besar semuanya. Semoga Allah perbaiki anak-anak kita dari sekolah ini, tapi dimulai dari memperbaiki anak-anak kita dari dalam rumah-rumah kita, dengan memperbaiki hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.